fades away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Welcome to Gensters. Generasi Stereo Podcast. Asik. Sebelum mulai kita harus perkenalan dulu gak sih? Boleh. Ya guys ya, Oke, kenalan dulu oke? Boleh. Di sebelah kiri gue ada, Reski, halo. oke, di sebelah kanan gue, Ada L. di sebelah kanannya lagi ada siapa? Aku Dea, tapi bisa dipanggil Day. Wis, mantep banget gak sih Day? Yang paling ujung nih ya guys ya, siapa ya namanya? Halo, gua Gerald, bisa dipanggil Aldi. Oke, kalau gue sendiri namanya adalah Sela, kalian bisa panggil Sel atau Ella atau apapun itu. Sabar, ini kenapa pada ketawa nih? Hah? Emang ada yang salah dengan Aldi? Hah? Boleh nyanyi dulu kali Aldi ya. Aldi CGR ya? Aldi CGR. Mungkin inilah Rasanya. Enggak, seumur-umur gue temenan sama dia gue baru denger nih Aldi. Jadi Iya benar. kayak kaget gitu. Apa nih namanya mau apa? coy, gue di kampus dipanggilnya Aldi coy. Dibilangnya apa? Ya 11-12 sama Aldi Kobe Junior lah ya. Lebih mirip Aldi Taher gak sih? Ini sesabi ya. Dia baru rilis lagu loh yang Apa?
jangan pegang biji gue kalau nggak salah. Wow. Makanya kamu bawa ini Makanya kamu bawa lato-lato kan. Lato. Itu maksudnya kan bijinya lato-lato kan. Atau lato. Lato Lato. maksudnya. Lato. Jangan pegang lato-latoku gitu. Ini boleh masuk gak sih? Cut ini ya. Cut ya guys ya. Ya mungkin teman-teman kita nih yang nanti dengerin podcast belum tahu ini sebenarnya dari mana sih kita ini. Jadi kita ini apa nih? Jadi guys, kita ini Regeneration. Kalau misalnya kalian dari gereja udah dari lama, pasti tahu yang namanya Regeneration. Ya. Nah, pas pandemi ini Regeneration kan mulai vakum nih karena COVID-nya lumayan lama dan udah lama banget Regeneration gak ada ibadah. Dan kita Yes. balik lagi dengan konsep podcast ini yang bisa Taps. langsung menjawab kebutuhan teman-teman nih dengan lebih modern lagi. Jadi kita bisa Anjay. ngobrol-ngobrol bareng. Anjay. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih soal podcast kita, boleh ketemu hari Minggu di... Betul. Pokoknya tungguin aja. Tungguin Coming aja. soon. Stay tune. Tungguin aja. Gokil banget Tungguin aja, guys. gokil Yeah. kan. Jadi seru deh pokoknya podcast ini. Atau kalau ada yang mau masukin tema-tema ke podcast kita juga boleh kasih tahu kita aja. Langsung di aja komen di kolom Oh, nanti komentar ditambahin kita sama guys. editor. Ini di bawah nih. Tambahin sama Tolong editor. editor. Mau sebelah sini boleh. Boleh, Let's boleh. go. Ya, jadi topik hari ini guys, kira-kira apa sih yang akan kita bahas nih guys? Lato-lato. Lato-lato. Jadi guys, kira-kira tema kita hari ini apa nih? Di podcast kita yang pertama kali nih, perdana nih kita. Apa El? Mungkin kita ngebahas yang lagi sering diomongin sama pemuda-pemuda tersesat mungkin ya kayak kayaknya seru Udah banget. tersesat. betul kayak Waduh, kira-kira Waduh. apa? mungkin kita tahu ya tokoh-tokohnya siapa aja tapi kita nggak bakal sebut. Yes. Boleh. Cuman mungkin kita akan ngebahas tentang Tuhan itu ada nggak sih? Aduh, Waduh, berat. berat juga nih. Tuhan itu Berat, ada berat. nggak sih? Cuma paling sebelumnya kita disclaimer dulu, ini sebenarnya hanya obrolan ringan. Iya. Jadi Betul. jangan aja. Betul. diambil hati. Betul. Karena ini hanya sekedar mengutarakan pendapat kita nih. Betul. Opini Kita saja. yang Ini ada di opini-opini masyarakat. kita aja sih. Betul. Dan bakal diluruskan nanti di Ibadah. tungguin aja. tungguin Betul. aja. Kita tungguin aja Tungguin si aja. Coming ini. soon. Ya. Jadi tadi apa El? Kayaknya tadi kurang kedengeran jadinya. Kita mau ngebahas tentang Tuhan itu ada nggak sih? Aduh, Tuhan itu ada gak Wow. sih? Gimana nih menurut kalian? Tuhan itu ada nggak ya? Kalau kamu, Tuhan itu ada enggak? Langsung ditembak ya ke aku ya. Kamu Tuhan itu yang ada mengutarakan nggak? pendapat. Kamu yang Rafael mengutarakan yang dan udah kamu harus mengutarakan. memberi Betul. terlebih Saya belum dahulu. nyiapin nih sebenarnya. Iya. Kalau Tuhan itu ada nggak sih? Mungkin jawabannya ada ya secara itu ya. Mungkin karena dari lahir udah Kristen gitu ya kayak Tuhan itu ada. Karena ya ajaran dari orang tua gitu, agama yang diturunkan dari orang tua Kristen gitu. Tapi mungkin semakin kita beranjak dewasa, kita mulai kenal nih, kita mulai melihat dunia secara luas, nggak cuman dari gereja mungkin dari lingkungan kuliah kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan society kita tentang pandangan Tuhan itu bagaimana gitu. Kalau menurut Gerald nih kira-kira di Langsung lingkungan Tembak ya. Tembak aja langsung Semua langsung ya. ditembak di sini. Tembak kalau aja. di lingkungan Gerald nih Apa nih? sering gak sih ngebahas tentang keberadaan Tuhan atau mungkin ngebahas tentang Tuhan itu tabu? Kira-kira menurut Gerald kayak gimana nih? Kalau sekitaran gue ya, di teman-teman gue punya teman-teman tuh banyak ya maksudnya. Banyak. Kayak banyak backgroundnya. Mhm. Ada yang Muslim, Muslim. ada yang Buddha, ada Buddha. yang Konghucu. Jadi gue sangat open ke teman-teman gue. Cuman ada juga teman gue yang gak percaya kalau Tuhan itu ada. Nggak percaya Nggak percaya. temennya. Dia lebih percaya sama rumput yang bergoyang. Rumput Waduh. bergoyang. Kayaknya Dia- itu ada istilahnya deh, apa ya? Apa? Kalau di Google. Dia juga Penyembah pesut, bukan ya? dia juga lebih percaya sama kursi, Kursi. sama meja. Dia lebih percaya sama logikanya dia. Berarti dia lebih percaya tentang keberuntungan-keberuntungan Betul. yang ada di Betul, betul. dunia fana ini. Yes, Betul. betul. Karena menurut mereka kayak, ya buat apa gue buang-buang waktu, padahal otak gue bisa memberikan nalar yang lebih Yes, baik betul. dari itu. Ya betul lah. Ya, Jadi lu dia udah lebih tahu. ngutamain logiknya ya. Iya, jadi menurut gue, orang-orang yang Mhm. yang apa ya, yang gak percaya kalau Tuhan itu ada, itu
lebih memikirkan logika mereka. Logiknya ya. Iya. Gitu. Gitu. Dan banyak sih kalau di teman-teman gue banyak banget yang nggak percaya. Tapi kira-kira dia ada agamanya nggak sih? Mungkin di KTP-nya gitu. Di KTP banyak yang Kristen. Kristen ya. Banyak yang Kristen. Pokoknya di Mereka- KTP tertulis agamanya Iya, sebenarnya. iya. Tapi ternyata dia tidak meyakini Iya. bahwa ada Tuhan. Karena kayaknya warisan sih menurut gue. Karena mungkin dari lahir Iya, dari lahir agamanya udah nyokapnya ada. Kristen. Pas udah nyampe di dia, dianya yang kusut. Kusut. Maksudnya ada logikanya. Logikanya main. Kenceng banget Kenceng logikanya. banget. Begitu. Jadi dia ngerasa gue udah hidup kok. Jadi Iya. nggak perlu nih. Kayaknya gue udah dengan bantuan diri gue sendiri gue udah bisa kok menjalani hidup Iya, ini. Gitu kali ya. Ya kurang lebih gitu sih. Oke, mungkin dari Gerald kita tanya kali ya ke Kasela mungkin di Langsung lingkungan tembak aja pertemanannya. terus. Tembak Kayak terus. gimana nih? Aduh, berat banget nih ya guys bahasanya ya guys ya. Kalau dari gue sendiri sih gue percaya pasti adanya Tuhan. Karena gue dari kecil juga udah ya patuh lah ya agamanya. Tapi kalau lingkungan gue sekitar ada beberapa yang memang mereka memilih untuk tidak percaya Tuhan. Karena menurut mereka kayak dari diri gue sendiri gue juga udah bisa hidup kayak gue nggak butuh yang lain, gue cuma butuh diri gue sendiri kayak itu sih ya, kayak seperti itulah guys ya, mereka mengandalkan diri mereka sendiri ya guys ya. Pokoknya intinya kalau kita yang dari mungkin kayak tadi Rafael bilang ya, kalau dari kecil kita udah tahu, udah sering sekolah minggu, udah jadi kita kayak udah tahu bahwa ada pribadi, ada sosok yang memang kita sembah atau kita yakini bahwa kita tuh jadi pengikutnya gitu ya. Tapi kalau untuk merasakan sendiri ya itu mungkin butuh waktu kali ya. Butuh proses. experience sendiri dan Bener. tidak bisa dipaksakan menurut aku ya. Iya. Kayak memang life journey-nya Bener. ya dia harus ngerasain sendiri gitu. Cuman lu pernah ini gak sih kayak kan kita kan udah ya kita semua di sini sepakat dan setuju ya. Kayak kalau dari kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan kita kan. Iya. Cuman gue mau nanya deh, kalian pernah gak sih kayak punya keraguan? Kayak apa ya, keselimpet gitu di otak kalian, tersembunyi di otak kalian tuh kalian mikir, ini Tuhan beneran ada gak sih? Pernah. Kalian sih pernah ya. gak sih ngerasain keraguan itu? Pernah. Karena jujur gue pernah. Pernah. Gue pernah dan gue langsung dibuktikan kalau Tuhan itu ada. Yes. Itu wow, jadi kayak gue waktu itu lagi berpikir di masa-masa keraguan gue. Gue dulu apa ya, ada masalah intinya. Sampai gue akhirnya mikir kayak, ini Tuhan kayaknya emang gak ada deh. Ini gue gak bisa ngerasain Tuhan itu ada. Karena masalah gue yang segede ini kok gak ada jalan keluarnya. Setelah gue mikir kayak gitu, gak lama, kayak beberapa hari kemudian, gue dapet jalan keluarnya. Wow. Itu kayak, wow, hah? Kok Real ya. Di saat gue ragu, Tuhan tiba-tiba ngasih tahu kalau dia itu ada gitu. Yes. Nah itu, gue merinding gue bro. Merinding ya. Ya begitu. Jadi kayak menurut gue, ya ini ya balik lagi ke yang tadi kita udah bilang ya, life journey-nya orang-orang kan beda ya. Beda-beda benar. Iya, jadi menurut gue ya, kalau dari life journey gue udah ngerasain sendiri kalau Tuhan itu ada. Yes. Cuman kalau kalian gimana? Pernah ada ngerasa keraguan dan gimana cara kalian jawabnya? Ya kalau gua pribadi ya, gua mungkin bisa percaya kayak Tuhan itu ada karena gua ngalamin sendiri gitu. Gua bukan yang kayak dengar dari kata orang atau mungkin dari firman. Dari firman betul kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi yang benar-benar nguatin gua tuh gua ngalamin sendiri gitu. Dan teman-teman kayak mungkin kalau gua flashback ya, beberapa tahun lalu gitu, kayak mungkin kehidupan gue sama yang sekarang mungkin ya, gue ngerasa kayak wah kok gue bisa ada hingga hari ini di titik saat ini, tuh gue ngerasa kayak gue beda gitu. Kayak misalkan beberapa hari terakhir gue lagi galau gitu, gue lagi ragu tentang masa depan gue gitu, kayak gue bisa gak ya di masa depan gue ngebahagiain orang-orang di sekitar gue, mungkin orang tua gue atau misalkan pacar gue gitu, gue khawatir. Gue khawatir gitu ya kayak, buat nikah. Gue gak tahu mungkin ini kita cowok pasti kayak overthinking gak sih buat masa depan kan kebanyakan Ya, cowok. benar. Karena kita, menurut aku karena kita cowok kita pasti mikir jauh, kita sering overthinking kayak ke depan kayak gimana sih. Nah gue kayak gitu selayaknya cowok normal yang kayak, nanti mungkin sekarang masih kuliah tapi gue udah mikir kayak
kayak rumah mahal deh, nikah mahal Sudah deh. mikirin itu. Iya, gue kayak khawatir sampai kayak gitu. Tapi di jalan, ini kebetulan banget kemarin ya, gue lagi jalan, lagi beli makan di Poris, gue ngerenung gitu kayak, kok gue galau ya akhir-akhir ini. Gue ngerasa gak damai sejahtera karena gue khawatirin masa depan gue gitu. Tapi gue coba ngerenungin kebaikan Tuhan gitu. Dengan cara gue flashback kayak, mungkin beberapa tahun lalu gue ngerasa kayak gue gak bisa punya ini deh. Gue gak bisa punya ini deh karena mungkin keadaan orang tua gue gini-gini. Cuman setelah gue lihat hingga hari ini kayak Tuhan gak tutup mata gitu. Tuhan pelihara kayak dengan pikiran gue yang manusiawi ya. Kayak beberapa tahun lalu kayak gue gak mungkin deh. Atau kayak gue gak mungkin kuliah dan segala macam. Tapi pikiran manusia gue ini kayak Tuhan patahkan gitu loh. Kayak lu lihat aja hari ini kayak gue bisa gini-gini misalkan kayak gitu. Itu karena gue percaya Tuhan pelihara. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin yang bikin gue kayak ya Tuhan itu ada karena apa yang gue khawatirin ternyata nggak semenyeramkan itu gitu loh. Karena ya Tuhan ada gitu. Tuhan nggak tutup mata dan Tuhan pelihara gue. Jadi gue kemarin memutuskan gitu kayak gue nggak perlu khawatir deh tentang ya yang gue ceritain tadi gitu. Karena ya Tuhan itu pelihara gitu. Kalau misalkan beberapa tahun lalu gue takut, tapi ternyata hingga hari ini kayak Tuhan pelihara kan gitu. Mungkin itu sih yang ngebikin gue percaya dan yakin Tuhan tuh ada gitu. Dia pelihara gue. Gitu. Mantap. Oke, Mantap, 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 banget ya mantap. Rafael ya, kayak Waduh. Panjang ya, Baik. jadi gue kayak curhat ini Esai kegalauan Mulai gue. terjawab Esai, bro. semua Terjawab, ya. Iya. terjawab lagi. Terjuap. Ya, jadi Sebenarnya mungkin jadi kayak agak takut ngeliat Iya. Rafael, takut ditembak gitu gak Aduh. sih ya? Gue mau pala gue ke bawah aja udah. Ke bawah Pala gue mau aja. ke dari tadi bawah kita aja. nunduk aja nih enggak ya? Bodoh amat gue ke bawah aja palanya. Takut Iya sih, ya. benar. Jadi mungkin intinya kita tuh bisa tahu bahwa Tuhan itu ada karena kita sendiri udah ngalamin suatu hal atau yang experience yang Yes. membuat kita jadi benar-benar tahu Ya, bahwa betul. Tuhan itu memang ada di dalam hidup kita gitu ya. Betul. Sesuai yang pernah kita dengar dari kita kecil. Mungkin waktu kita kecil tuh kita sering dengarnya cuma kita harus sekolah minggu, di sekolah minggu nyanyi tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu kita mungkin nggak tahu. Tapi setelah kita mengalami sendiri melalui masalah, melalui pencobaan, kita jadi tahu bahwa memang ada pribadi yang sebenarnya selalu dekat dengan kita dan hadir dan menolong setiap kita gitu ya. Betul. Nah, kayak gitu mungkin ya. Jadi mungkin orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu karena mungkin mereka meragukan bahwa Tuhan itu baik buat mereka kali ya, atau gimana ya kira-kira? Kenapa mereka sampai bisa nggak percaya bahwa adanya Tuhan? Atau mungkin karena mereka tidak merasakan kemurahan Tuhan? Mungkin seperti itu kali ya, atau bagaimana ya? Soalnya gini sih, sebenarnya sebelum aku dikasih tahu tentang tema ini, pasti research dulu dong. Ya, Aku researchnya nanya dengan sesama anak pendeta. Nah, di research ini, di sharing ini, kayak dia ngomong, aku anak pendeta tapi aku hampir mau menjadi orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu jujur kayak jadi aneh gak sih? Hah? Anak pendeta? Mind blowing ya. Kayak dari kecil kamu belajar tentang firman Tuhan tapi kamu mau tidak percaya lagi sama Tuhan. Itu tuh kalau yang aku di sharing ini tuh karena orang tuanya sih. Jadi karena orang tuanya merasa terlalu dekat dengan Tuhan, jadi dia melakukan sesuatu apapun yang mungkin menurut dia itu benar, tapi menurut orang tuanya nggak benar. Dan menurut orang tuanya tuh dia ngomong kalau ini salah, ini seharusnya bukan kayak gini, Tuhan tuh nggak mau kamu kayak gini, dan jadinya menghakimi. Tapi pada saat dia sudah mulai lebih baik dia nanya sama Tuhan sendiri, maksudnya dia berdoa, dia mulai datanglah sujud ke kaki Tuhan. Nih maksudnya apa? Maksudnya kok saya jadinya kayak apa yang saya lakukan tuh salah, apa yang saya lakukan tuh salah, apa yang saya lakukan salah di mata orang tua saya, di mata Tuhan tuh salah. Jadi dia mulai meragukan, ini sebenarnya Tuhan itu beneran ada gak sih? Kok malah kayak seakan-akan menjudge saya, tapi pas dia sudah mulai memikirkan semuanya itu, kayak dia akhirnya merasakan sendiri apa itu kebaikan Tuhan. Jadi benar kalau misalnya kita bisa percaya sama Tuhan karena kita harus merasakan sendiri apa itu Tuhan. Maksudnya apa kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan taruh ke kita gitu. Jadi kita harus merasakan sendiri. Gak bisa kayak dari omongan orang lain atau dari perkataan-perkataan orang lain tuh gak bisa Kak. Jadi harus merasakan sendiri itu apa sih kebaikan Tuhan, apa sih kemurahan Tuhan gitu.
Bener banget sih Ken, kayak ada istilah, lu gak bakal bisa tahu kalau lu gak ngerasain sendiri Kalau gitu. lu nggak kenal juga. Betul. Iya bener sih, sama kayak kalau dari gue ya, cara gue tahu gimana Allah itu ada, yaitu dengan cara ya gue berbicara setiap hari gitu sama Tuhan. Ya berbicaranya itu lewat apa? Ya lewat doa. Emang Tuhan itu tidak langsung kita dengar gitu, kita dengar perkataannya, tidak langsung dia berbicara di telinga kita, seperti, tapi dia berbicara lewat firman Tuhannya kepada kita. Terus kenapa kita bisa tahu, kenapa gue bisa tahu gitu kalau misalkan Tuhan itu ada, karena gue merasakan kasih karunia-Nya di hidup gue gitu. Terus selain itu gue juga ngerasain gitu kayak bimbingannya, terus gue juga rindu setiap hari untuk menerima kasih-Nya. Maka dari itu gue selalu berdoa gitu, karena ketika gue berdoa sama Tuhan, itu gue merasa ketenangan di hidup gue. Ketika gue berdoa sama Tuhan, gue ngerasa Tuhan itu ada buat gue gitu di dalam hati gue. Bahkan dia tuh setiap kali gue berdoa sama Tuhan, mungkin dia emang gak langsung ngomong gitu di telinga gue kayak kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi begitu gue doa dan gue membaca Alkitab, di situ gue tahu, oh maksud Tuhan tuh ini. Yang tadi gue doain itu, oh ternyata maksud Tuhan tuh ini. Tuhan menjawabnya itu lewat firman Tuhan gitu. Makanya gue percaya kalau Tuhan itu ada. Terus yang bikin gue selain merasa ingin terus menerima kasih-Nya, merasa merindukan kasih-Nya, selain itu gue juga ngerasain dia ada itu di hidup gue gitu. Dia memelihara, bukan gue doang, tapi dia memelihara keluarga gue, memelihara orang tua gue gitu. Dan apa yang gue selalu doakan itu selalu terjawab gitu. Cuman kayak gini deh, tadi kan El ngomong kayak orang tuh nggak bisa percaya sama Tuhan kalau misalnya belum ngerasain. Cuman gue di sini ada pemikiran lain. Gue ada pegangan di Yohanes 20 ayat 29. Pakai ayat dibalasnya. Ayat. nih. Gimana Daniel, gimana? tolong lihat Tapi ini, anaknya. waduh, wow. Mohon dikoreksi ya. Wow. Oh, Tapi di sini gue guys. ngeliat di sini ada pegangan yang bisa gue jadiin patokan. Boleh, Kayak Yohanes 20 ayat 29 ya. Kata Boleh, Yesus boleh. kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kayak lu nggak perlu ngelihat deh intinya. Lu nggak perlu lihat ada Tuhan apa di sini tuh ada perawakannya atau enggak. Cuman asalkan lu percaya, gue pasti menyertai lu. Gue punya pemikiran kayak gitu. Cuma memang life journey itu memang sangat berpengaruh banget sih. Betul, setiap orang Karena- beda-beda iya, ya. Setiap orang beda-beda. Pengalaman Iya. rohaninya ya. Kalau gue malah mikirnya justru agama kita yang kita anut sekarang ini tuh justru memang benar-benar membuktikan bahwa ada sosok, ada pribadi yang bisa kita follow gitu, bisa kita ikuti, bisa kita sembah gitu. Karena ada kelompok agama juga yang kalau boleh jujur sebenarnya nggak ada, kita nggak tahu mukanya kayak apa ya kan, tapi mereka nyembah. Tapi kalau kita kan karena kita tahu siapa yang kita sembah, sehingga kita bisa punya faith, bisa punya keyakinan sama sosok pribadi itu gitu kan. Makanya kita, kalau yang kita tahu sekarang kita punya gambar Tuhan Yesus ya. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya muka aslinya emang seperti itu atau enggak gitu, tapi at least ada role model yang bisa kita follow gitu kan. Karena kan kalau boleh jujur sebenarnya manusia pasti harus ada contoh, harus ada yang betul. diikuti figur gitu. Kalau enggak susah, kalau buat ini buat gue ya, buat gue gitu. Jadi bersyukur sih kalau kita ada di agama yang kita punya role model gitu, sehingga kita tahu siapa yang kita sembah, sehingga mungkin kita walaupun kita mungkin belum kenal, tapi karena kita tahu sosoknya dulu, saat ada masalah atau saat kita mengalami tadi experience tadi, kita tahu kemana kita cari, pribadi mana yang kita cari. Terus setelah kita tahu, akhirnya disitulah kita tahu bahwa oh ternyata pribadi ini yang ada gambarnya, yang kita nggak tahu sebenarnya dia beneran atau enggak. Iya. Ternyata tuh memang dia yang interfere dalam hidup kita gitu. Maksudnya dia yang menolong kita, dan kita merasakan experience itu gitu loh. Itu yang membuat kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau buat Rizky ya, buat gua nggak tahu nih setuju atau enggak. Kalau menurut kalian nih gimana nih guys? Ya, benar. Boleh Betul. komen-komen juga di bawah, nanti kita bisa baca-baca ya guys ya, biar sekali kita lagi ini disclaimer. Ya, jadi iya, ini hanya pendapat kita. Obrolan di sini. ringan aja. Yoi. Obrolan Kita Yoi, gelarnya dong. juga guys. bukan yang Yoi. teologi ya. Nanti akan dibahas di Coming Coming Soon. soon. Makanya kalian harus terus pantau YouTube kita guys. Betul, Pantau Instagram kita dan pantau TikTok kita ya Betul. guys. Ya.
mudah-mudahan sih teman-teman yang nonton juga bisa mengalami sendiri Iya, ya betul. experience Iya, iya. bahwa Ya betul. Tuhan itu beneran ada gitu. Itu goals kita dari podcast hari ini gitu kan. Betul. Atau mungkin teman-teman yang ingin sharing kebaikan Iya. Tuhan kayak yang aku ceritain tadi kayak Benar, aku benar. percaya kenapa Tuhan tuh ada karena ya aku ngalamin sendiri. Mungkin teman-teman boleh sharing di kolom komentar kita apa aja sih kebaikan yang teman-teman alami sepanjang Benar, hari-hari benar. ini mungkin seperti itu. Sebenarnya kayak as you guys know, dunia ini tuh semakin jahat gak sih? Jadi Iya. sebenarnya dari kita juga harus lebih prepare about ourselves gitu. Jadi kayak kita lebih dekat sama Tuhan. Maksudnya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kalau misalnya di Alkitab juga ngomong gak sih dunia ini akan semakin jahat. Jadi kedepannya juga semakin jahat. Maksudnya jahat dalam artian dalam pemikiran dunia juga jahat gak sih? Maksudnya kayak kita berpikir tuh semakin luas, semakin modern, dan di zaman modern ini tuh semakin jahat dunia ini. Jadi kita harus kayak prepare ourselves, harus kayak semakin dekat sama Tuhan. Maksudnya kita sering berdoa, maksudnya berdoanya bukan yang kayak lu lagi di mobil, lu tutup mata, nggak kayak gitu. Waduh, Tapi kita bisa terbang kayak ya. ngobrol, Tuhan hari ini aku gini Tuhan, tolong gini ya Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh maha ada, maha hadir, dia tuh bisa menjawab semuanya itu di saat lu lagi berdoa atau di saat lu lagi ngobrol. Tuhan itu kan Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang modern lah aku bilang ya. Jadi kita ngobrol aja bisa kok sama Tuhan gitu. Karena dunia ini jahat dan kita harus punya pegangan, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Benar-benar. Setuju. Iya ngomongin prepare yourself menurut aku kayak at the end of the day kita bakal apa ya berjuang sendiri ya karena kita percaya kan ada surga dan neraka ya teman-teman. Kita nggak bisa kayak ngandelin orang tua gue Kristen, orang tua gue taat sama Tuhan bla bla bla. Dan menurut gue ya kayak nggak mungkin kita ngandel orang tua kita gitu untuk kita Iya, masuk iya. surga gitu ya Kira teman-teman. orang dalam ya. Iya nggak bisa ya, karena kita ya harus berjuang Iya. untuk diri kita sendiri ya, Ya, untuk benar. masuk gitu. Jadi kita ya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri gitu. Gitu. Sama ini, gue mau nanya deh. Apa Nih tuh, ya, apa jadi tuh? kayak gini. Di dunia ini ada lebih dari 4.000 agama. Kepercayaan mungkin ya, ada kepercayaan. kepercayaan Di ya. dunia ini ada lebih dari Oke. 4.000 kepercayaan. Ya, emang Google, Google ya. tolong ya Google ya. Tapi di sini bener loh jumlah agama di dunia lebih dari 4.000. Oh data. Oke, gue ganti kata-katanya. Jadi Data. di dunia ini ada lebih dari 4.000 kepercayaan. Oke. Apa yang membuat kalian tuh benar-benar yakin kalau Kristen itu wah agama yang emang benar gitu? Menurut kalian apa? Ada nggak sih trigger dari kalian yang mengatakan kalau kayaknya ketemu Tuhan? Menurut gua Tuhan itu yang benar ya Yesus gitu. Ada nggak sih triggernya? Soalnya kalau gue percaya kenapa Kristen itu adalah agama yang benar karena ada Alkitab. Dan di dalam Alkitab kalau misalnya kita pernah baca ada ayat akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi aku percaya dan itu jadi pegangan aku kalau Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup. Jadi itu yang membuat aku kayak emang benar agama aku deh gitu. Jadi aku kayak ngerasanya kayak ya Kristen sih. Tapi gue setuju sih sama ayat firman tadi untuk menguatkan statement pemikiran gue ya. Karena beberapa waktu yang lalu gue sempat kritis sama diri gue kayak benar kayak agama yang gue anut sekarang bener gak sih? Bahkan setelah gue masuk Kristen tuh kan ada banyak alirannya ya. Maksudnya Betul, kayak betul. kayak denomisasi gitu-gitu lah ya. Yang ada gereja suku, GBI, GPDI dan segala macem gitu. Itu gue kayak sempet kritis sama diri gue. Ini dari sekian banyaknya sub gereja, gue bener gak sih ada di tempat gue saat ini gitu. Dan mungkin itu masih menjadi pertanyaan untuk diri gue karena itu butuh waktu untuk menjawabnya. Tapi balik lagi ke agama ya, gue sempat bertanya-tanya juga kayak Kristen tuh yang gue anut sekarang bener gak sih? Tapi setelah gue cari tahu juga kayak mungkin nggak boleh ngomong agama sebelah ya. Jadi kayak mungkin agama tetangga gitu kan punya Tuhan Allahnya. Kalau gue lihat dari Alkitab ya sebenarnya silsilah dari sumber yang sama sebenarnya ya, dari Allah yang sama gitu. Betul. Tapi setelah gue menurut aku ya kita sebagai orang percaya juga harus kritis. Kita harus nggak boleh
gue Kristen karena, atau gue mungkin agama tertentu karena gue percaya aja. Tapi kita harus kritis juga gitu, dalam arti kita harus cari kebenarannya gitu. Dan setelah gue research, menurut gue kayak dari firman Tuhan juga ya. Dan gue merasa kayak ini jalan yang memang Tuhan kendaki gitu di di Alkitab gitu. Kayak gue agak lupa-lupa juga yang dari Abraham itu, ngerti gak sih yang punya anak silsilanya kayak gitu kan, jadinya kayak kebelah gitu ya. Betul. Dan ya gue ngerasa gue berada di jalan tepat. Dan juga tadi ada quotes, bukan quotes ya, firman Tuhannya gitu. Itu yang Quotes. yang menguatkan juga, karena kita orang Kristen kalau kita nggak percaya sama firman Tuhan ya kita mau percaya apa lagi. Dan firman Tuhan itu dari Allah langsung gitu, melalui rasul-rasul lah, melalui murid-muridnya gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ini, mungkin untuk kedepannya juga kali ya, itu yang menguatkan gue gitu. Kenapa gue percaya sama Tuhan gitu. Karena jujur dari pertanyaan tadi, memang beberapa waktu lalu gue sempat bertanya-tanya juga gitu loh. Kayak pertama gue agamanya, gue berada di Kristen ini bener gak sih? Maksudnya gue mikir gini bukan karena gue dari lahir udah Kristen gitu ya. Tapi gue memang mencari validasi kayak gue bener gak sih ada di jalan yang saat ini gitu. Terus tadi ke yang itu sub-sub gereja itu masih, itu juga sih kayak gue mikir-mikir gitu. Tapi udah gak terlalu mikirin juga sih sekarang gitu. Itu agak itu ya, bikin pusing ya kayak. Karena dari sub ini merasa dia benar. Karena setiap itu kan merasa dirinya benar gitu ya. Iya. Tapi at the end kita harus tetap kritis sih teman-teman. Gitu. Boleh gak sih kayak gue kasih tau opini gue? Oh gimana? Boleh kan ya? Boleh. Cuman gue gak tahu nih benar atau salah. Cuman ini menurut opini gue kayak, wah di sinode kan kayak ya kita tahu lah ya di Indo sinode gereja banyak ya. Banyak. Ya kita di GBI, terus ada juga tetangga kita GPDI, Advent segala macam. Cuman gue kayak berpikir as long kita tujuannya sama, memuji dan menyembah Tuhan, kayak menurut gue ya Sebenarnya nggak ada salah mungkin karena tata cara ibadahnya aja yang cuma beda. beda tata cara menyembah. Betul. Walaupun tapi ya memang inti utamanya menyembah kan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tapi Tuhan. kenapa gue ada pertanyaan kayak gue bener gak sih? Karena gue ini pengalaman gue ya, gue melihat kayak mungkin ada beberapa oknum yang kayak menyalahkan mereka mengemas dalam dalam budaya gitu untuk menyalahkan mungkin jalan menuju Tuhannya itu mereka mengemas dalam budaya, tapi ada beberapa yang kurang tepat gitu. Makanya gue kayak ngeliat kok kayak gini sih, makanya yang hal-hal kayak gitu yang bikin gue kayak bertanya-tanya kayak ini bener gak sih gini-gini gitu. Mungkin karena, tapi gak semuanya sih, mungkin karena ada oknum yang yang ngebikin culture-nya itu yang gak enak dilihat kayak gitu sih. Makanya gue kayak bertanya-tanya gitu. Bingung kan sama jawabannya? Tungguin dulu nanti. Dia apa? Di coming soon. Di coming soon. Tungguin dulu nanti di coming soon ya. Iya. Pokoknya tungguin aja guys. Nanti bakal terjawab semua. Ya intinya sih pembicaraan ini lumayan berat sih sebenarnya. Betul. Jujur berat banget Betul. ya, Karena guys, ya. menurut gue ini bagus juga ya kenapa kita bahas, karena kita selagi muda bagus gitu kita punya pemikiran yang Iya. kritis untuk Iya, betul. hal-hal kayak gini. Karena kalau kita lihat di luar sana banyak anak-anak muda yang mereka acuh gitu terhadap religion, mereka acuh terhadap kepercayaan karena mereka merasa masih young, mereka masih Masih lama ya. masih fit, bisa nyari uang sendiri, mencari kebahagiaan, dan mereka nggak mempertimbangkan tentang kepercayaan itu sendiri. Karena aku juga pernah dengar dari, udah lama juga sih, tentang ada yang khotbah gitu. Mungkin kita bisa mencari banyak hal untuk menyenangkan hati kita, tapi ada satu space di hati kita yang mungkin kosong ya, dan cuma bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri, oleh firman Tuhan gitu. Makanya mungkin banyak anak-anak muda sekarang yang mencari kebahagiaan, mungkin dia clubbing, dia party, cuman masih empty setelah pulang, masih kok gue sendirian gitu ya. Udah never stop flying ya. Waduh. Iya, Hanya sesaat saja. betul. Benar-benar. Ya begitulah. Keren El. Banyak ya kalau ngebahas hal-hal kayak gini. Iya. Tapi gue cukup senang sih berada di komunitas yang ngebahas hal kayak gini. Maksudnya ngebahas hal-hal terkait hal-hal yang kosong gitu. Maksudnya sometimes kita ngerasa kosong, gue harus isi apa ya? Gue udah ngumpul-ngumpul sama teman. Gue mungkin udah
pergi ke sini tapi masih kosong gitu. Mungkin gue ngerasa ini komunitas yang bagus untuk kita ngebahas tentang hal-hal yang beda gitu ya. Kita ngebahas tentang hal-hal rohani gitu ya. Gak ada yang mau nambahin. Oh gini, gue mau nanya. Kalau dari kalian sendiri nih, gimana sih cara kalian ngeyakinin teman kalian gitu? Kayak ada Tuhan itu ada. Pertama, kalau dari gue ya, Hmm. pertama kita nggak bisa ngomongin orang kan kalau nggak ngasih contoh sebenarnya. Betul. Jadi gue berusaha dari gue sekolah, dari gue masih kecil Dari masih sebiji toge ya, biji kacang hijau. Iya. Cuma ada satu hal yang gue selalu pegang bahwa kita tuh nggak bisa action speak louder than apa sih pokoknya, tolong ini di-cut dulu ya. Pokoknya aksi lu itu berbicara lebih kuat daripada perkataan lo gitu. Oke. Jadi kalau gue dari dulu sekolah, teman-teman gue tuh sampai tahu bahwa kalau mau ngajak Reski keluar, itu nggak bisa di hari Sabtu Minggu. Maksudnya karena dia tahu Reski itu pasti ke gereja, pasti intinya gue nggak bisa berbicara banyak, tapi gue bisa melakukan banyak. Ngerti nggak? Jadi kayak karena gue tahu gue Kristen, gue setiap di sekolah, setiap datang nyampe sekolah gue berdoa, setiap pulang gue berdoa, bahkan kalian boleh cek teman-teman gue sebenarnya gue tuh hampir nggak pernah ngomong kata-kata kasar sama sekali. Bahkan gue terkenal di sekolah gue dulu, Reski itu nggak pernah ngomong kasar. Reski itu gue tuh selalu tempat orang jadi nanya sesuatu meskipun gue nggak ngerasa gue pintar. Pokoknya gue berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan apa ya yang gue percaya gitu, bahwa gue tuh anak Tuhan. Jadi gue tuh ya berjalan sesuai dengan alurnya Tuhan, berusaha gitu. Meskipun susah sih, cuma gue belajar dan mereka lihat buahnya, maksudnya mereka lihat sesuatu yang beda gitu. Dan menurut gue itu cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa Tuhan Reski ini sebenarnya berbeda gitu. Dia menyembah Tuhan yang beda gitu. Bahkan temen gue juga ada yang Islam tapi dia sering nanya waktu gue SMA itu, sering nanya tentang Tuhan Yesus gitu. Karena dia kayak, curious kok lu bisa sih sampai segitunya mau hari Sabtu lu harus komsel, hari Minggu lu harus gereja gitu. Jadi mereka kayak penasaran gitu. Dan gue di situ barulah gue bisa masuk bahwa iya gue, karena gue tahu gue punya Tuhan yang harus gue sembah gitu. Di situlah gue baru masuk dengan perkataan, tapi sisanya gue biarkan aksi, maksudnya sih biarkan perbuatan gue, maksudnya apa sih gaya hidup gue yang membuat mereka belajar bahwa ada Tuhan yang beda, ada hal yang beda pokoknya dari Reski gitu, dari pribadi gue gitu sih. Gue salfok tadi temannya Kak Reski ngomong Rash, Fresh. Reski, Oh iya, keserimpet berarti mulut gue, sorry. Rash. Ya cuman apa? Dulu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Duluan Gak aja. apa-apa nih. Duluan aja. Tapi jujur aku juga sama kayak Kak Reski, sekarang aku udah kerja. Dan kerjanya itu emang harusnya setiap hari itu kerja. Maksudnya gak dipatokin liburnya hari apa. Tapi kalau misalnya orang yang kasih jadwal nih selalu kasih aku Minggu tuh off. Nah pernah satu kali aku Minggu gak off. Justru anak-anak yang lain malah nanya, kok gak off sih? Bukannya harusnya ke gereja ya? Gitu. Dengan cara kayak Minggu aku off, aku ke gereja, aku menyembah Tuhan dari pagi sampai malam, aku beneran di gereja loh, aku beneran ada pelayanan atau datang ke gereja gitu tuh kayak tuh orang-orang tuh bisa ngelihat kalau kamu itu tuh anak Tuhan. Justru pas tiba-tiba aku masuk pagi, aku hari Minggu datang ke gereja, datang ke tempat kerja, mereka malah nanya, kok lu gak ke gereja sih? Emang lu gak ketemu sama Tuhan lu? Gitu, jadi kayak hai teman-teman aku tempat kerja. Jadi kenapa Minggu tuh aku nggak pergi kerja tuh karena emang aku tuh menyembah Tuhan dan Raja aku. Aku emang kayak udah ngomong dari awal aku kerja, aku ngomong sama store manager aku tuh kayak, Bang, aku Minggu nggak bisa pergi ke gereja karena aku harus prepare waktu aku untuk ketemu sama Tuhan aku. Sabar. Aku nggak bisa pergi ke gereja. Aku nggak bisa pergi kerja karena aku mau ketemu Tuhan aku gitu. Jadi dengan cara yang mungkin itu simple gak sih? Kayak apa sih Minggu gak datang kerja gitu, tapi itu bisa jadi sesuatu yang besar gitu buat orang-orang. Kayak kamu, Dea itu anak Tuhan, makanya Dea Minggu
nggak kerja gitu, kayak dia tuh anak Tuhan. Jadi orang-orang tuh bisa ngeliat Tuhan dalam hidup aku dengan cara yang simple. Dengan cara yang simple aja bisa, apalagi kalian bikin dengan Benar. cara yang besar gitu loh. Iya. Jadi dengan cara yang simple-simple kayak gitu aja kamu udah bisa memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan orang-orang. Gak perlu kamu khotbahin Benar. tuh gak perlu, kayak dari diri kita, dari karakter kita, dari cara kita berbicara, cara kita melakukan action kita itu bisa memancarkan kebaikan Tuhan, memancarkan Iya. tentang kita segambar dan serupa dengan Tuhan tuh dengan cara itu aja gitu sih. Ih mantep banget guys. Gokil. Gue setuju sama Kak Reski sama Kak Dea. Karena gue pernah denger ya istilah suratan terbuka, teman-teman pernah denger gak sih? Ini gue liat di internet ya kayak suratan terbuka tuh artinya segala tindak tanduk kita baik melalui perkataan dan perbuatan selalu terlihat gamblang dan jelas. Jadi kayak misalkan nih kita orang Kristen kita mau bilang, gue orang Kristen, Tuhan gue baik loh, Tuhan gue juru selamat gue, Tuhan gue bla 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 bla. Misalnya kita ngomong ke teman kita yang mungkin beda kepercayaan, menurut gue teman-teman kita yang denger ya nggak bisa langsung, oh apa iya gitu kayak, atau kayak Apa iya? langsung percaya. Menurut gue tuh sangat impossible karena manusia itu pada dasarnya menurut aku nggak bisa percaya langsung lewat perkataan karena mereka harus ngeliat sendiri gitu. Kalau misalkan nih aku ngomong ke teman-temanku kayak Tuhan Yesus bla bla bla, tapi teman-teman sekolahku atau kuliahku mungkin ngeliat kayak kok Rafael hidupnya kayak gini-gini sih, kok Rafael di sekolah mungkin ngomong kotor, datang terlambat. Nah ketika kehidupan kita nggak bisa jadi berkat, kita nggak bisa contoh, nah orang tuh ngeliat sendiri langsung kayak kok orang Kristen kayak gini sih gitu, katanya orang Kristen bla 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 gitu. Jadi memang bener kata Kak Reski yang udah sharing, Kak Dea yang udah sharing, memang lewat kehidupan kita pribadi kita bisa mencerminkan kebaikan Tuhan, kita bisa mencerminkan Kristus gitu. Jadi ya mungkin bisa aja gitu kita sharing kayak Tuhan baik, Tuhan bla bla bla. Tapi memang harus dari diri kita sendiri yang jadi contoh. Karena ketika menurut aku ya, ketika kita nggak mencerminkan Tuhan sendiri gitu kan, Tuhan udah ajarin ya kita harus kayak gimana gitu sebagai orang Kristen. Kalau kita nggak ngejalanin itu semua ya kita bullshit gitu buat kita bilang kayak Tuhan baik bla 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 ke orang-orang. Ya gimana mereka mau percaya kalau mereka ngelihat kayak kehidupan kita aja mungkin gak jadi berkat kayak gitu. Jadi gitu sih bagaimana cara kita bisa nge-reach orang-orang sekitar kita untuk kenal Tuhan. Mungkin lewat pengalaman pribadi kita gitu. Kalau misalkan kita di sekolah mungkin suka nyontek atau kita sering sorry to say ya, mungkin julid ngomongin orang, mungkin kita nggak bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita gitu. Mungkin kayak gitu sih menurut aku. Menurut teman-teman gimana? Ya Aku sekali sih, lagi ya guys kita ulangin, berarti semuanya itu gimana cara kita ngajak teman kita supaya mereka juga bisa merasakan Tuhan melalui gaya hidup kita. Gaya hidup kita Betul. mencerminkan Tuhan. Selain kita ajak dia secara lisan, secara omongan Yes. langsung, ayo ikut kita yuk ibadah di sini. Selain kita ajak di mereka secara langsung, tapi kita juga membuktikan dari gaya hidup kita kalau kita itu mencerminkan karakter Kristus. Betul. Kalau menurut kalian nih guys, kita tanya lagi ya guys ya. Kalau menurut kalian tuh cara ngajak teman kita atau cara ngajak partner kita untuk bisa ngerasain hadirat Tuhan, juga bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu, gimana sih guys? Bisa komen lagi ya guys di bawah ya guys ya, di kolom komentar. Nanti akan kita baca, oke? Betul. Setuju banget sih kayak ngajak itu pasti perlu banget ya kayak kita nge-encourage orang-orang. Tapi ketika kita berubah mungkin kayak aku pribadi aku mungkin masih banyak kurangnya kayak misalkan Semua kita masih banyak kekurangan betul sih. kayak mungkin mungkin kayak aku kadang keceplosan suka ngomong kasar bla bla bla, tapi mungkin one day aku juga berusaha kurangin kayak one day mungkin ketika aku udah berubah, aku udah mulai kurangin ngomong kotor, mungkin kayak pasti orang juga melihat kayak misalkan kok Rafael Ada yang beda, beda ya guys. nih, auranya Kenapa beda Rafael nih mungkin kayak berbeda? gitu ya. Rafael sehari nggak Iya. ngomong kotor gitu. Iya. Gini. Mungkin itu contohnya mungkin ya Contoh, kayak contoh. ketika kita udah mulai berubah orang juga ngeliat kok ada yang beda ya dari orang ini. Nah mungkin lewat perbedaan itu orang ngeliat kok dia ngeliat mulai penasaran mungkin orang. Ini orang lifestyle-nya kayak gimana sih? Ini orang Benar-benar. apa sih agamanya apa sih mungkin ya? Apa sih yang ngebikin dia bisa kayak gini gitu. Sampai orang ya takjub karena mungkin perbuatan kita gitu. Karena lifestyle kita yang mencerminkan Tuhan gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu yang ngebikin orang kayak penasaran gitu. Jadi penasaran sendiri kayak, duh Tuhan Yesus kayak gimana sih? Nih orang yang
apa sih Tuhannya orang yang- ini anut kayak ya, gimana sih Tuhan kayak yang gitu dia ya. sembah tuh kenapa sih, apa sih gitu Apa ya. sih? Jadi penasaran karena ngelihat Penasaran. diri kita gitu sebagai suratan terbuka kayak gitu. Oke, berarti teman-teman di sini podcast hari ini kita sepakat ya bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu, dan Sepakat. setiap kita pasti bisa ngalamin Tuhan saat kita dapat experience-nya sendiri-sendiri gitu ya. Yes. Karena setiap orang punya experience yang beda-beda, tapi kita percaya di sini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Betul. baik buat setiap kita. Ya, jadi mungkin pembahasan kita sampai sini. Jadi buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau ada yang mau kasih Sharing. sharing atau ada boleh yang masih komen mau di kasih bawah. pertanyaan-pertanyaan. Yes, betul. Kita pasti usaha kalau misalnya ada yang mau nanya gitu-gitu, kita usaha untuk jawab di komen. Atau kalau misalnya kalian mau yang lebih lanjut lagi, ditunggu di coming soon-nya. Coming soon ya Gitu. guys. Yes. Masih ada part-part selanjutnya. BTW kalian bisa follow IG kita di sini ya. Oh ya, follow IG kita TikTok di sini, juga. TikTok dan YouTube kita ya guys. Eh, Kita akan selalu sharing dan update-update Betul. tentang kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, tentang apalagi sih yang mau dibahas oleh Genster ini atau generasi podcast ini. Nanti akan ada update-annya di TikTok, Instagram, dan YouTube. betul. Gua El Gue Day. Gua Sel. Gua Aldi. Gue Eki. dan kita dari Genster, Generasi Stereo Podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Tuhan berkati. Dan berkati. Tuhan Yesus memberkati.